Arab Spring adalah gelombang demonstrasi, pemberontakan, dan juga krisis politik yang melanda banyak negara Arab sejak akhir tahun 2010 hingga sekitar tahun 2012. Gerakan ini sendiri muncul sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap rezim-rezim otoriter yang telah lama berkuasa, yang dimana tuntutan utama rakyat adalah mundurnya penguasa lama, reformasi politik seperti pemilu yang lebih bebas dan juga adil, serta perbaikan kondisi ekonomi. Di sisi lain, istilah Arab Spring digunakan oleh media dan banyak pengamat politik karena sangat berharap akan lahirnya musim semi politik, yakni kebangkitan demokrasi setelah bertahun-tahun berada di bawah pemerintahan yang kerap menindas. Tapi penting untuk dicatat, terjadinya Arab Spring tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan disebabkan oleh berbagai masalah yang sudah menumpuk. Namun, faktor ekonomi dan juga politik adalah dua faktor yang bisa dibilang sebagai faktor paling memicu terjadinya Arab Spring. Seperti yang diketahui, dari sisi ekonomi, banyak negara Arab saat itu menghadapi tingkat pengangguran yang sangat tinggi, terutama di kalangan anak muda terpelajar. Lalu, harga kebutuhan pokok juga terus meningkat, kesenjangan sosial semakin besar, dan praktik nepotisme kian marak yang akhirnya membuat kesempatan kerja seringkali hanya terbuka bagi mereka yang memiliki koneksi dengan para pejabat atau penguasa. Kemudian, dari sisi politik, sebagian besar negara Arab itu dipimpin oleh penguasa yang telah lama berkuasa dan juga tak sedikit yang menjalankan sistem pemerintahan yang sangat otoriter. Sebagai contoh, di Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali memerintah sejak 1987, di Mesir, Hosni Mubarak berkuasa sejak 1981, di Libya, Muammar Gaddafi berkuasa sejak 1969, sementara di Suriah, kekuasaan berada di tangan Bashar al-Assad sejak tahun 2000. Sebenarnya, di beberapa negara ini juga diadakan pemilu, tetapi dalam praktiknya banyak pengamat berpendapat pemilu tersebut tidaklah bebas atau bisa dibilang dikendalikan oleh penguasa lama agar terus berkuasa. Selain itu, kritik terhadap pemerintah seringkali dibungkam dan aparat keamanan suka sekali menggunakan kekerasan dalam menghadapi para pengkritik pemerintah. Pada akhirnya, banyak yang menilai rakyat itu tak punya tempat aman untuk berkeluh kesah atau menyampaikan pendapatnya. Jadi, untuk mewujudkannya, rakyat memilih untuk menggulingkan penguasa yang dianggap tak mendengarkan suara rakyat. Terlepas dari itu semua, pada titik ini, rakyat belum memiliki ambisi nyata untuk memberontak. Meskipun rakyat tahu pemerintah itu gak jelas dan semena-mena, barulah pada Desember 2010, pemicu langsung Arab Spring lahir ke dunia. Kala itu di Tunisia, seorang pedagang kaki lima bernama Muhammad Bouazizi membakar dirinya sendiri setelah dagangannya disita oleh aparat keamanan karena Muhammad dianggap tak punya izin. Tak butuh waktu lama, peristiwa ini pun memicu gelombang demonstrasi dalam skala besar di seluruh penjuru negeri yang akhirnya menjatuhkan Presiden Ben Ali pada Januari 2011. Nah, keberhasilan gerakan di Tunisia ini kemudian menginspirasi rakyat di negara-negara Arab lain untuk melakukan aksi serupa. Dan tak lupa, media sosial juga memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran gerakan ini, serta berhasil membangun solidaritas antar banyak negara untuk terbebas dari pemerintahan biadab. Tapi penting untuk dicatat, meskipun tujuan Arab Spring itu nyaris sama, hasil akhirnya tentu tak sama. Bahkan tak sedikit yang hasil akhirnya itu tidak sesuai dengan harapan awal para demonstran. Di Mesir, Mubarak mundur dari kekuasaan pada 2011, tapi pada tahun 2013 militer berhasil menggulingkan Presiden Mohamed Morsi yang dimana di bawah penguasa baru yaitu Abdel Fattah el-Sisi, pemerintahan didominasi oleh militer dan pembatasan ketat terhadap oposisi segera diberlakukan. Dari sini banyak analisis menilai Mesir kembali
kembali dipimpin secara otoriter. Beralih ke Libya, pemberontakan terhadap Gaddafi berkembang menjadi perang saudara yang melibatkan pihak asing, dan setelah Gaddafi tewas pada 2011, Libya bukannya stabil, justru malah berantakan karena dengan cepat perebutan kekuasaan terjadi dan perang saudara pun tak bisa dihindari. Kemudian di Suriah, demonstrasi terhadap Assad berubah menjadi konflik bersenjata skala penuh. Bisa dibilang, perang saudara akhirnya pecah yang melibatkan banyak sekali pihak dan berlangsung sangat lama. Sementara itu, Assad tetap bertahan di kursi kekuasaan berkat dukungan sekutu asingnya. Sedangkan di Yaman, setelah menghadapi demonstrasi besar-besaran, Presiden Ali Abdullah Saleh mundur pada 2012. Tetapi bukannya stabil, Yaman malah dilanda perang saudara untuk perebutan kekuasaan.